Ya, tema kita sore ini adalah prinsip pengorganisasian masyarakat. Jadi ini masih terkait dengan hal-hal yang bersifat fondasi atau dasar-dasar di dalam pengorganisasian masyarakat. Sebelum kita membahas lebih konkret, tahap demi tahap, langkah demi langkah pengorganisasian masyarakat. Nah, saya akan mulai dari mengklarifikasi beberapa hal, yakni tentang apa itu prinsip. Jadi tema yang ini beberapa poin yang akan kita bicarakan sore ini. Pertama adalah apa itu prinsip. Yang kedua adalah pada saat kita bicara prinsip biasanya dikaitkan dengan persoalan nilai. Jadi ada principles, ada values, dan juga biasanya dikaitkan dengan norma. Tiga konsep ini saling terkait satu sama lain, bahkan di dalam beberapa kita seringkali saling menukarkan ya. Nah, padahal ini tiga hal yang berbeda. Oke. Sebelum saya memulai, ada yang ingin menjelaskan apa itu prinsip. Bukankah teman-teman sering mendengar kata itu ya? Di dalam percakapan Anda dengan teman Anda, pasti sering ya. Ini prinsipnya begini, ini prinsipnya begitu. Saya punya prinsip begini, kamu mungkin punya prinsip begitu. Atau orang yang sedang mendekati seseorang begitu untuk dijadikan kekasih mungkin, tapi tidak diterima. Terus kemudian katanya sih perbedaan prinsip. Jadi prinsipnya saya mau, dia prinsipnya tidak mau. Oke, teman-teman ada yang ingin berpendapat apa yang teman-teman pahami tentang prinsip? Kan sering teman-teman ungkapkan ya ini apa prinsip dan segala macam. Anda mungkin mengatakan hidup ini harus punya prinsip. Oh, pelin-pelan itu berarti tidak punya prinsip dan segala macam. Apa sih sebenarnya yang Anda paham tentang prinsip itu? Ada yang mau berpendapat? Saya boleh, Pak. Oke. Siapa nih? Tri, Pak. Oh, Tri lagi. Oke, Tri. Gimana, Tri? Silakan. Kalau sepaham saya, prinsip itu adalah pegangan hidup seseorang, Pak. Oke. Iya, Ya. cuman itu setahu. Jadi prinsip itu menurut Tri adalah pegangan hidup. Oke. Untuk apa pegangan hidup itu menurutmu? Kalau menurut saya untuk apa ya, pedoman hidupnya gitu loh, Pak. Jadi kalau dia udah punya prinsip, ya itu yang dipakai untuk menjalani selanjutnya itu, Pak. Apa ya kata-katanya? Kalau menurut saya pegangan gitu. Pegangan hidup. Jadi dia yang menjadi pedoman seseorang untuk kira-kira bersikap dan berperilaku lah ya, kira-kira gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Tri untuk pendapatnya tentang sebelum ke tempat yang ke yang lain, menurutmu values dan prinsip itu beda nggak, nilai dan prinsip? Beda. Apa bedanya? Kalau nilai itu yang ada di masyarakat, Pak, yang dibentuk oleh masyarakat. Kalau prinsip itu seseorang itu sendiri. Kalau sepemahaman pendek saya. Menurut Tri, prinsip itu dia bersifat individual, tapi kalau values itu bersifat komunal. Yang dibentuk oleh masyarakat. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, bagaimana yang lain? Boleh menambahkan, Pak? Oke, siapa nih? Nggak kelihatan di sini. Nuzulia, Pak. Nuzulia, oke, Nuzulia. Silakan Nuzulia. Menurut saya ya, Pak, prinsip itu idealisme dalam diri individu untuk menuju goals yang dimiliki dia gitu, Pak. Oke. Maksudnya dia tuh berprinsip seperti misalnya melihat sesuatu seperti idealnya seperti ini, idealnya seperti ini, seperti
Oke, jadi menurut Nuzulia, prinsip itu adalah ideal, hal yang dianggap ideal oleh seseorang gitu ya. Iya, Pak. Oke, jadi idealnya itu begini, idealnya itu begitulah dalam ungkapan sederhananya. Jadi adalah Iya. prinsip itu hal yang diidealkan oleh seseorang dalam hidupnya, kira-kira gitu ya. Iya, iya, Pak. Oke, oke, terima kasih Bu Julia. Yang lain, Saya Pak mau Pak. Abi ya. Iya Pak. Oke, silakan Abi. Oke, mungkin sama tadi seperti yang telah teman-teman sampaikan. Jadi sebenarnya pengetahuan saya, prinsip ini merupakan suatu tatanan yang dimiliki, dipertahankan, dan dijadikan acuan bagi kehidupan manusia, entah itu dari segi perilaku maupun ucapannya, Pak. Oke. Menurutmu prinsip dan norma itu beda nggak? Kalau menurut saya prinsip dan norma berbeda, Pak. Apa bedanya? Mungkin kalau secara umum norma ini kan suatu aturan-aturan atau batasan yang berlaku di masyarakat. Nah, ini kan dijadikan secara umum, Pak. Oke. Oke, jadi kalau norma itu adalah dia berupa aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat dan itu bersifat umum, artinya dia mengikat seluruh anggota masyarakat begitu ya? Betul, Pak. Oke. Ya, makasih Abi. Sama-sama, Pak. Oke, ini kita semakin memperjelas ya tentang konsep prinsip, nilai, prinsip, dan norma. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih yang sudah berpendapat. Ada Nur Julia, ada Tri, ada Abi terkait dengan prinsip. Nah, teman-teman bisa merujuk ini biasanya di pengantar sosiologi itu menjadi aspek penting di dalam masyarakat ya, tentang biasanya ada values, ada principles, atau kalau nggak ada prinsipal biasanya adalah norms, social norms. Ini menjadi konsep penting di dalam studi masyarakat. Ya. Nah, karena itu ada juga kalau ngomongin tentang struktur sosial, kalau ngomongin struktur sosial itu dia adalah pilar-pilar ya, yang menopang berlangsungnya sebuah masyarakat. Di antara struktur sosial itu adalah ada norma sosial yang dia dibentuk melalui proses-proses yang disebut dengan interaksi antara satu orang dengan orang lain di dalam masyarakat ya, di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Nah, interaksi itu kemudian membuat pola, dan pola-pola ini biasanya ada yang membangun sebuah norma dan dia akan menopang sebuah masyarakat yang kemudian membuat masyarakat itu menjadi stabil, tatanannya atau ordernya itu terjaga dan dia menjadi berkelanjutan. Nah, itu biasanya akan Anda bahas ini. Ya. Nah, oke. Kita mulai dengan prinsip. Saya kira beberapa teman tadi sudah mengungkapkan hal-hal yang kurang lebih sama. Jadi, prinsip itu adalah, ada yang mengatakan sebagai moral rules or belief, ya. Jadi, aturan moral atau keyakinan, ya, yang biasanya aturan moral dan keyakinan itu membantu kita untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Kata kuncinya adalah moral rules. Jadi aturan yang, sorry ini masih ada yang mau bergabung, saya approve dulu. Sorry. Ada. Oke, jadi itu yang disebut dengan prinsipal. Ini nanti kata kuncinya diingat teman-teman adalah moral rules, yang nanti yang membedakan dengan nilai ya. Sama-sama membantu kita untuk mengenali baik dan salah dan benar, tapi prinsipal itu dia adalah moral rules atau aturan moral dan atau keyakinan. Ya.
Jadi biasanya prinsip itu betul tadi yang disebutkan oleh misalnya Tri, bahwa prinsip itu adalah sesuatu yang kita yakini di dalam hidup kita. Dan dia berfungsi mendirect. Mendirect itu artinya mengarahkan kehidupan kita, ya. Seperti kompas lah. Jadi kalau Anda lagi galau, bingung gitu, kalau Anda punya prinsip yang kuat, maka prinsip Anda itu yang akan mengembalikan jalan hidup Anda agar tidak tersesat misalnya. Jadi misalnya prinsipnya adalah bahwa orang itu atau manusia itu dia adalah anti kekerasan misalnya. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan kepada orang lain. Kira-kira gitu prinsipnya. Maka orang yang punya prinsip itu di dalam perilakunya, di dalam kehidupan sehari-hari, pada saat misalnya dia menghadapi konflik, misalnya pertikaian dengan orang lain, mereka tidak akan menggunakan cara-cara yang agresif, apalagi menggunakan kekerasan ya di dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan dengan orang lain itu. Atau misalnya Anda punya prinsip bahwa sebagai manusia itu harus berpegang teguh kepada kejujuran. Kalau Anda punya prinsip itu, maka dalam sikap dan perilaku Anda akan menghindari segala bentuk kebohongan, meskipun dengan Anda bersikap jujur itu, Anda harus mengalami kepahitan. Kalau ada teman-teman ingat mungkin kulil haqqo walau kana muron. Jadi katakanlah yang benar meskipun Anda merasa pahit. Itu yang disebut dengan prinsip. Oke, itu ya. Jadi dia adalah moral rules dan belief yang membantu Anda untuk mengenali hal yang buruk, benar atau salah. Nah, values itu adalah hal yang penting di dalam hidup Anda. Mungkin agak mirip dengan nuzulia tadi ya. Jadi tadi sesuatu yang ideal di dalam hidup kita. Nah, values itu dijelaskan sebagai sesuatu yang penting di dalam kehidupan seseorang. Nah, biasanya values itu, nilai itu secara tidak sadar membantu kita di dalam menentukan prinsip-prinsip hidup. Jadi dia di atasnya prinsip, dia lebih abstrak. Nah, prinsip hidup kita itu dibangun berdasarkan values atau nilai yang kita pegangi gitu. Jadi maka itu values itu dia fondasi dari karakter seseorang, sikap seseorang, persepsi orang, pandangan seseorang, dan perilaku secara keseluruhan. Maaf, saya minum sambil minum. Ya, sama dengan prinsip, dia juga menjadi pedoman seseorang untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, nilai itu biasanya berupa kualitas, jadi kejujuran, integritas. Kalau tadi yang prinsip kan dia moral rules ya, maka formulanya misalnya orang hidup itu harus misalnya tidak melakukan kekerasan. Di dalam kehidupan sehari orang manusia itu harus jujur. Itu adalah prinsip-prinsip. Nah, nilai itu berupa biasanya kualitas, jadi kejujuran, integritas, kesetiaan, keadilan, penghormatan, kasih sayang, dan segala macam. Coba Anda cek, Andakah di antara teman-teman yang memiliki nilai-nilai ini? Ya, ini penting ya. Kalau Anda mau cari pasangan, Anda cek nilainya. Karena ini biasanya kalau di dalam sosiologi keluarga, nih nanti saya ngajar sosiologi keluarga, ada namanya hierarki nilai. Konflik itu biasanya diantaranya disebabkan karena antara pasangan itu memiliki hierarki nilai yang beda. Misalnya pasangan Anda kejujuran itu penting, tapi mungkin pasangan Anda meskipun nggak jujur, yang penting setia, gitu kan? Maka ini adalah perbedaan nilai-nilai yang kadang-kadang menjadi sumber konflik. Itu nilai ya teman-teman, itu bedanya.
Jadi nilai itu adalah fondasi dari prinsip. Sementara norma itu Abi saya kira menjelaskan cukup baik ya. Jadi norma sosial itu adalah standar atau cara-cara yang diterima di dalam sebuah masyarakat yang itu menjadi acuan anggota masyarakat itu bersikap dan berperilaku. Ya, jadi dia adalah standar, ya, ukuran yang diterima di dalam masyarakat di dalam bersikap dan berperilaku. Nah, itu dia biasanya diikuti oleh semua anggota masyarakatnya dan setiap orang itu memiliki kecenderungan untuk menjalankan norma itu karena hanya dengan cara menjalankan norma itu dia bisa diterima di dalam masyarakat. Nah, norma itu ada konsekuensi namanya sanksi sosial. Jadi orang yang nggak mengikuti norma yang berlaku di masyarakat itu dia biasanya akan mendapatkan sanksi sosial. Misalnya pengucilan dan segala macam atau memberikan nama jelek atau cap negatif pada orang yang tidak mengikuti norma sosial yang berlaku. Maka dari itu, norma itu ada unsur sanksi. Dia lebih konkret dari prinsipal dan values. Dan ada komponen sanksinya. Itu disebut dengan norma. Dia tidak selalu yang tertulis seperti undang-undang, kitab hukum pidana misalnya, tapi dia juga bisa aturan-aturan, norma-norma yang tidak tertulis di dalam masyarakat. Nah, jika demikian, ini sebelum ke sana, maka nilai, prinsip, dan norma itu bersifat hierarkis, dan nilai berada di paling atas, dia bersifat abstrak, dia menjadi acuan bagi prinsip dan norma. Jika dengan definisi tadi, apa itu kemudian prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat? Maka saya mendefinisikan bahwa prinsip pengorganisasian masyarakat itu adalah aturan moral yang harus diikuti oleh pengorganisir masyarakat di dalam proses-proses pengorganisasian masyarakat. Prinsip pengorganisasian itu dia mendirect atau menjadi petunjuk arah bagi pengorganisir masyarakat dan sekaligus prinsip itu menjadi pedoman apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah di dalam proses pengorganisasian masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip pengorganisasian masyarakat itu penting. Jadi, Anda untuk bisa disebut sebagai pengorganisir masyarakat, jika Anda, teman-teman, itu, sebentar, ini ada yang mau bergabung. Mengikuti atau menjadikan prinsip itu sebagai kompas atau sebagai petunjuk arah bagi proses-proses pengorganisasian Anda, gitu ya. Ya, jadi sama dengan tadi itu prinsip hidup Anda yang harus Anda pegangi. Maka prinsip pengorganisasian adalah prinsip-prinsip yang harus juga Anda pegangi ketika Anda menjadi pengorganisir masyarakat. Nah, kemudian, jika demikian, apa saja sih sebenarnya pengorganisasian masyarakat itu? Ini saya ambil dari PPSW, ini juga ada banyak di beberapa buku lain, prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat ini dibahas. Di antara prinsip itu yang pertama adalah keberpihakan. Di dalam pengorganisasian masyarakat, Anda harus berpihak. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada masyarakat yang berada pada lapisan paling bawah, yang selama ini dimarginalkan, yang selama ini diabaikan, yang selama ini tidak dilibatkan di dalam proses-proses pembangunan, yang selama ini didiskriminasi, yang selama ini mengalami segala bentuk ketidakadilan. Mengapa harus bekerja dengan kelompok dalam lapisan yang paling bawah ini dan menjelaskan keberpihakan Anda kepada siapa? Kalau tidak, Anda seringkali memperjuangkan kepentingan kelas menengah
dan kelompok elit. Mengapa begitu? Kalau Anda tidak memiliki keberpihakan di dalam pengorganisasian masyarakat, ketika Anda misalnya bekerja pada semua masyarakat, Anda bayangkan, saya bekerja untuk semua orang, tidak dari kelompok sosial tertentu. Pada saat Anda merencanakan pengorganisasian, kira-kira siapa yang akan banyak terlibat? Siapa yang akan banyak berpendapat? Siapa yang akan memutuskan? Yang memutuskan sudah pasti adalah mereka yang memiliki sumber daya. Sumber daya itu macam-macam. Bisa sumber daya budaya seperti pendidikan, status sosial, memiliki kekayaan gitu. Jadi lagi-lagi maka pengorganisasian, kalau Anda bekerja pada semua masyarakat dan Anda tidak memberikan keberpihakan pada kelompok tertentu, maka Anda seringkali akan sebenarnya adalah memperjuangkan kepentingan kelompok menengah, kelas menengah dan elit. Jadi Anda perlu berpihak. Jadi mengapa pengorganisasian itu seringkali dilakukan biasanya pada petani miskin, pengorganisasian masyarakat nelayan miskin, kemudian pengorganisasian perempuan, pengorganisasian masyarakat miskin kota, pengorganisasian anak jalanan, pengorganisasian kelompok dengan disabilitas, baik itu tunagrungu, tuna grahita, tuna daksa, dan seterusnya. Jadi itu adalah karena mereka adalah kelompok yang paling berada di bawah. Berikutnya adalah pendekatan holistik. Maksudnya apa? Anda dalam pengorganisasian harus menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat. Aspek ekonomi, jadi berkaitan dengan bagaimana mereka itu bisa survive untuk bisa hidup. Jadi bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar ya, materi dasar, sandang, pangan, papan. Anda juga tidak bisa lepas untuk mengintervensi aspek politik dalam artian misalnya proses-proses pengambilan keputusan di dalam masyarakat itu gitu. Kemudian juga aspek-aspek sosial misalnya tentang kehidupan keagamaan, kemudian berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi dan budaya. Maka Anda harus menyentuh semua itu. Nggak bisa Anda hanya semata-mata ekonomi, tapi Anda mengabaikan tentang proses-proses pengambilan keputusan atau politik. Anda nggak bisa mengabaikan tentang kehidupan sosial mereka. Nah, pengorganisasian itu adalah pendekatannya holistik. Nggak boleh sepotong-potong. Lalu prinsip berikutnya adalah pemberdayaan. Pengorganisasian masyarakat Anda harus berorientasi pada pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan itu diambil dari bahasa Inggris, empowerment. Poin penting dari empowerment adalah power. Maka pemberdayaan adalah memberikan power, kekuatan kepada siapa? Kelompok yang paling lemah tadi. Untuk apa? Agar dia bisa bernegosiasi dengan orang-orang lain. Terutama adalah orang-orang di luar komunitas. Dia bisa pemerintah, bisa sektor swasta, bisa sektor-sektor lain. Kenapa begitu? Karena dengan dia memiliki kekuatan, maka dia bisa memiliki posisi tawar terhadap kelompok-kelompok itu. Posisi tawar itu apa? Untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Itu disebut dengan pemberdayaan. Nah, jadi Anda harus memberikan power kepada mereka, kepada kelompok masyarakat yang Anda organisir. Berikutnya adalah hak asasi manusia. Di dalam proses pengorganisasian, Anda harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan Anda tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Contohnya adalah ketika Anda melakukan pengorganisasian masyarakat, Anda misalnya melakukan kekerasan seksual atau melakukan kekerasan, contohnya adalah kekerasan seksual, misalnya pada komunitas atau masyarakat, misalnya karena dia perempuan dan segala macam. Atau bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Misalnya Anda menghalangi orang untuk berpendapat, Anda menghalangi orang untuk mendapatkan akses pendidikan, Anda menghalangi masyarakat Anda untuk misalnya mendapatkan akses layanan kesehatan, dan seterusnya. Itu tidak boleh terjadi di dalam proses pengorganisasian. Anda harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Berikutnya adalah kemandirian. Ini terkait dengan persoalan pemberdayaan tadi itu. Memberikan kekuatan power
agar memiliki kemampuan negosiasi, posisi tawar, dan tentu saja adalah power keberdayaan itu penting untuk kemandirian komunitas. Anda datang tidak untuk menciptakan ketergantungan. Anda datang tidak seperti center class yang memberikan sesuatu, tetapi Anda membantu masyarakat menemukan apa yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki, sumber daya yang mereka miliki, lalu bagaimana mereka menggunakan potensi itu untuk kesejahteraan mereka. Itu yang disebut dengan kemandirian. Nah, kalaupun ada misalnya bantuan dan segala macam, dia harus bersifat stimulan. Dia adalah menjadi perangsang untuk masyarakat bisa membangun kesejahteraan mereka sendiri bertumpu pada sumber daya yang mereka miliki. Itu kemandirian. Yang berikutnya adalah berkelanjutan. Pengorganisasian masyarakat, diantaranya kan kalau kita kembali kepada diskusi kita kemarin adalah pengorganisasian itu juga membangun dasar-dasar untuk basis sosial atau dasar sosial untuk terciptanya situasi yang lebih baik, yang lebih adil untuk semua. Jadi pengorganisasian yang Anda lakukan adalah bagaimana membangun basis-basis sosial itu. Misalnya organisasi, masyarakatnya menjadi solid, menjadi tertata, menjadi menjadi lestari atau sustainable, berkelanjutan. Maka kemudian Anda harus melahirkan kader-kader yang kemudian dia akan melanjutkan upaya-upaya pengorganisasian yang sudah Anda lakukan. Maka pengorganisasian dia menjadi berkelanjutan. Berkelanjutan di sini juga bisa dimaknai adalah pengorganisasian yang kita lakukan itu memastikan bahwa generasi yang akan datang itu bisa menikmati sumber daya seperti yang kita nikmati, misalnya air, udara, sumber daya alam yang lain. Maka proses-proses pengorganisasian masyarakat yang kita lakukan itu didorong untuk misalnya mengurangi penggunaan sumber energi yang berasal dari fosil seperti minyak tanah, minyak bumi ya, seperti bensin dan segala macam, tapi menggunakan energi berkelanjutan seperti energi yang bersumber dari angin, energi yang bersumber dari air dan seterusnya. Itu disebut juga dengan berkelanjutan, sustainable development. Pembangunan berkelanjutan itu. Selain tadi keberlanjutan sebuah masyarakat ketika Anda tidak lagi misalnya mengorganisir masyarakat itu. Berikutnya adalah partisipatif. Jadi pemberdayaan, kemandirian, dan partisipasi ini adalah tiga hal yang sangat berkaitan satu sama lain dan penting banget. Partisipasi apa adalah kita ingat dulu pengorganisasian masyarakat itu dilakukan oleh masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Artinya adalah masyarakat menjadi aktor utama dari proses pengorganisasian. Artinya semua orang terlibat di dalam proses-proses pengorganisasian atau berpartisipasi di dalam proses pembangunan mereka sendiri. Ini berbeda dengan rezim Orde Baru yang memperlakukan masyarakat sebagai objek. Mereka cenderung hanya menjadi objek pembangunan, dia tidak berpartisipasi, dan pembangunan, karena mereka tidak berpartisipasi, maka pembangunan itu banyak menguntungkan kelas dan kelompok tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu. Maka menjadi penting bahwa di dalam pengorganisasian masyarakat itu prinsip partisipasi itu harus dijadikan sebagai prinsip penting di dalam pengorganisasian masyarakat. Berikutnya adalah keterbukaan. Jadi Anda harus terbuka dari awal, tidak ada agenda tersembunyi, Anda tidak ada yang ditutup-tutupi, karena jika ada yang agenda tersembunyi, ditutup-tutupi, tidak transparan, itu berpotensi menimbulkan intrik, kemudian provokasi, justru Anda menciptakan keterbelahan di dalam masyarakat, kecurigaan satu sama lain, justru proses pengorganisasian yang Anda lakukan justru tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Maka keterbukaan itu adalah salah satu prinsip penting dari pengorganisasian masyarakat. Dan berikutnya adalah tanpa kekerasan. Ini sudah pasti bahwa Anda melakukan pengorganisasian masyarakat tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun dalam hubungan Anda dengan masyarakat Anda. Baik itu kekerasan yang berupa fisik, psikologi, seksual apalagi, dan seterusnya ya, di dalam proses-proses
pengorganisasian masyarakat. Dan yang terakhir adalah, belum terakhir, yang berikutnya adalah praksis. Praksis itu adalah pengorganisasian yang Anda lakukan itu seperti sebuah spiral. Dia adalah melingkar aksi, refleksi, Anda melakukan aksi, kemudian merenungkan aksi itu, mengambil pelajaran atau lesson learn, dan pembelajaran itu Anda pakai sebagai dasar pada aksi berikutnya. Begitu terus, seperti sebuah spiral. Pengorganisasian itu adalah lingkaran aksi, refleksi, dan aksi. Dan proses aksi refleksi ini disebut dengan sebagai praksis. Ya. Tentu saja ini tentang siklus aksi refleksi aksi ini nanti akan kita bahas dalam tahapan pengorganisasian. Berikutnya adalah kesetaraan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan persoalan di dalam masyarakat yang hierarkis, ada kelompok-kelompok yang menempati posisi di atas, sementara yang lainnya berada di bawah, ada yang superior, ada yang inferior, lalu kemudian perbedaan kelas ini mempengaruhi akses mereka pada sumber daya, mereka yang superior dia mendapatkan akses sumber daya yang lebih, yang inferior sebaliknya, dia tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya yang seperti dimiliki oleh mereka yang berada pada posisi yang lebih tinggi. Nah, ini tidak boleh lagi terjadi. Maka kesetaraan itu harus menjadi prinsip. Kedudukan Anda sebagai pengorganisasi dan masyarakat adalah setara. Dan kedudukan di antara masyarakat sendiri juga demikian. Tanpa membedakan identitas mereka, tanpa membedakan apa yang mereka miliki. Ya. Misalnya harta, status sosial, dan seterusnya. Itu adalah menjadi prinsip di dalam pengorganisasi masyarakat. Oke, saya kira itu adalah, teman-teman ingat, itu adalah prinsip. Karena dia prinsip, dia adalah aturan moral yang akan menunjukkan arah kemana seorang pengorganisir itu harus melangkah dan menjadi pedoman bagi seorang pengorganisir untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Saya ingin menutup presentasi saya dengan sebuah kutipan dari Mahatma Gandhi. Your belief become your thoughts become your words become your action become your habits become your values become your destiny. Jadi, your belief become your thoughts adalah apa yang Anda yakini biasanya akan menjadi pikiran Anda, terus pikiran Anda akan menjadi kata-kata Anda, kata-kata Anda akan menjadi tindakan Anda akan menjadi kebiasaan Anda, dan kebiasaan Anda akan menjadi nilai yang Anda yakini, dan nilai yang Anda yakini akan menjadi takdir Anda. Saya kira ini pengantar saya untuk diskusi kita sore ini. Jika ada komentar, pertanyaan, silakan. Saya mengingatkan, silakan untuk melakukan presensi lewat psikologi.com dengan menyebutkan nama dan NIM. Rekap presensi akan saya ambil dari psikologi.com. Oke, teman-teman, itu materi kita sore ini. PPT ada di psikologi.com, bisa Anda Anda unduh untuk kemudian dipelajari. Anda juga bisa mempelajari link yang ada di dalam psikologi.com yang dulu itu sudah saya unggah. Jadi tentang pengorganisasian menurut PPSW ya. Silakan Anda cek lagi. Oke, saya undang teman-teman untuk kalau ada pertanyaan dan komentar, saya persilakan. Saya izin bertanya, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Maaf, tadi ke mikrofonnya. Ya, silakan. Saya menanya itu, Pak. Pengorganisasian masyarakat sama model sosial itu berarti sama ya, Pak? Apakah model sosial itu masuk di pengorganisasian masyarakat, apa pengorganisasian masyarakat itu masuk ke model sosial? Oke. Terima kasih. Ya. Kalau kita bicara tentang modal sosial kan kita bicara tentang
arus komunikasi, arus informasi, kemudian prinsip resiprositas dan segala macam. Maka modal sosial itu menjadi aspek penting di dalam pengorganisasian masyarakat. Maka komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial yang baik, dia akan menunjang atau mendukung proses-proses pengorganisasian masyarakatnya. Maka sebagai seorang pengorganisir, menjadi penting untuk mengenali modal sosial yang ada di dalam komunitas itu. Karena dia yang akan faktor penting yang harus dipertimbangkan di dalam proses-proses pengorganisasian masyarakat. Oke, jadi gitu ya, Tri ya. Jadi dia modal sosial tidak sama dengan pengorganisasian, tapi modal sosial itu menjadi faktor penting di dalam proses-proses pengorganisasian masyarakat. Karena sebuah masyarakat yang memiliki modal sosial yang baik, dari arus informasi, terus kemudian resiprositas dan segala macam yang terbangun di dalam masyarakat, dia akan menjadi modal penting untuk proses-proses pengorganisasian yang Anda lakukan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ya, contohnya misalnya kalau misalnya tentang arus informasi misalnya. Masyarakat di situ sudah memiliki mekanisme diskusi yang mapan, pertemuan berkala, kalau ada apa-apa ada mekanisme komunitas untuk menyelesaikannya dan seterusnya, maka dia akan menjadi komponen penting di dalam proses-proses pengorganisasian. Oke, jadi begitu ya, modal sosial adalah faktor penting yang menunjang bagi proses-proses pengorganisasian masyarakat. Ada lagi? Halo Pak, mau tanya Pak. Oke, Wibo, silakan Wibo. Dari awal penjelasan tadi, prinsip itu kan dicirikan kepada tindakan-tindakan yang positif ya, seperti anti kekerasan, cinta kasih sayang, kesetaraan, dan segala macam. Oke. Nah, apakah prinsip ini berlaku untuk tindakan yang negatif, Pak? Misalnya merampok nih, perampok yang satu bilang yang penting kita ambil uangnya terus lari, terus perampok yang dua bilang kita ambil uangnya terus bunuh orang-orangnya biar nggak ada yang ngelaporin kita ke polisi. Nah, itu bisa disebut prinsip atau enggak, Pak? Kalau dalam tindakannya negatif. Terima kasih, Pak. Ya. Ini pertanyaannya agak ini ya, agak di luar mainstream. Jadi, nah kalau perampok tuh gimana tuh? Karena dia misalnya ada prinsip yang mereka ikuti dan dia akan mendorong mendirect orang itu untuk bersikap dan perilaku. Ingat kan tadi definisinya prinsip itu namanya moral rules. Jadi aturan moral dan atau belief, moral rules yang mendirect Anda, yang mengarahkan Anda untuk bisa membedakan mana yang benar dan salah. Nah, kalau kemudian tadi pertama merampok aja, itu karena prinsip itu adalah moral rules atau aturan moral, itu menurut Anda gimana itu? Itu prinsip bukan? Bukan, Pak. Karena sudah menyalahi aturan, Pak. Ya. Makanya kuncinya adalah moral rules tadi, aturan moral. Dan dia mendirect kita untuk atau memberikan pertimbangan kita untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu disebut dengan prinsip. Dan dia dibangun berdasarkan values. Values itu adalah apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, merampok saja itu jelas ya. Gini ya, ini problem-problem mereka yang melakukan kejahatan seperti merampok dan misalnya melakukan kekerasan. Ada proses-proses
yang disebut dengan proses-proses dehumanisasi pada diri mereka sendiri. Kenapa? Proses dehumanisasi pada misalnya pelaku kekerasan itu dia tidak hanya mendehumanisasi korbannya, misalnya dia membunuh, dia tidak mendehumanisasi korbannya, misalnya dia bunuh, kemudian artinya Anda hilangkan nyawanya, lalu kemudian Anda jadikan mereka adalah objek kekerasan Anda, itu kan dehumanisasi terhadap korban. Tapi dia juga mendehumanisasi dirinya sendiri. Kenapa? Dia mengingkari hati nuraninya bahwa merampok itu salah, bahwa membunuh itu salah. Jadi itu yang kemudian kita tidak bisa memberikan penilaian bahwa itu kan prinsip dia. Merampok itu adalah prinsip dia. Lalu kemudian membunuh itu adalah prinsip dia juga gitu. Kita tidak, itu bukan prinsip. Ya. Jadi itu adalah ya tindakan-tindakan kejahatan gitu. Karena prinsip itu adalah moral rules dan itu yang kemudian bisa membantu kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau merampok, membunuh dengan alasan kalau kita membunuh biar tidak ada saksi tersisa, yang artinya kita tidak, itu bukan karena kita tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sementara prinsip itu salah satu fungsinya adalah membantu kita untuk mengenali mana perilaku salah dan mana perilaku yang benar. Gitu Wibowo ya. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke, yang lain? Wibowo. Pak, saya mau bertanya. Oke, Fauzia, silakan Fauzia. Keadilan itu kan termasuk nilai ya Pak. Tuh. Kalau keadilan itu bisa nggak sih tergolong ke dalam prinsip? Oke, ya. Keadilan itu adalah nilai, iya. Dia adalah hal yang penting dalam kehidupan seseorang, adil dan keadilan. Dia menjadi pedoman atau menjadi fondasi bagi penyusunan atau pembuatan atau seseorang merumuskan prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya apa? Misalnya selalu bersikap adil di dalam hubungan dia dengan orang lain. Itu menjadi prinsip. Tapi keadilan itu kan banyak yang pandangannya kayak beda-beda kayak gitu Pak. Misalnya si A ngomong adil itu kayak beda sama pandangan si B kayak gitu. Oke, ya. Itu adalah persoalan perbedaan interpretasi tentang konsep keadilan gitu. Ya. Tapi bahwa keadilan itu bisa menjelaskan dirinya sendiri, iya. Semua orang tidak akan bisa menolak bahwa keadilan itu sesuatu yang nilai-nilai penting di dalam hidup. Itu satu. Lalu kedua, memang keadilan itu bersifat abstrak. Values itu kan abstrak. Kemudian hierarki, kalau kita lihat hierarki nilai, prinsip, dan norma itu tadi posisinya di paling atas di dalam hierarki itu, di dalam piramida itu. Maka dia harus diterjemahkan pada yang lebih agak konkret, menjadi prinsip dan norma. Nah, pada saat menerjemahkan kepada prinsip dan norma itu antara satu orang dengan orang yang lain berbeda. Misalnya tentang ukuran-ukuran keadilan. Misalnya orang memperlakukan setiap individu itu perlakuannya sama tanpa membedakan kondisi masing-masing individu itu. Itu sudah dianggap adil. Padahal yang lainnya tidak bisa begitu. Untuk bisa membuat adil, kita harus memperlakukan individu itu dengan mempertimbangkan kondisi yang mereka hadapi. Contohnya adalah kita tidak bisa disebut adil, misalnya dengan memperlakukan sama antara mahasiswa yang dia tidak memiliki disabilitas seperti dan mereka yang punya disabilitas. Misalnya adalah jalan dari pintu gerbang kampus 3 sampai misalnya ke FISIP.
kita tidak bisa memperlakukan secara sama antara mereka yang teman-teman yang buta dengan misalnya teman-teman yang tidak memiliki disabilitas. Misalnya, kita perlakukan sama lah, kita bangun jalannya ya begitu, dan itu berlaku untuk semuanya. Menurut Anda itu adil apa enggak? Anda bisa kurang adil. Ya, Anda bisa bayangkan kan teman-teman yang buta itu dari gerbang kampus 3 untuk bisa ke Fakultas Dakwah, ada beberapa teman yang buta di sana. Anda bisa bayangkan betapa susahnya. Kalau kampus kita bisa mau berbuat adil itu, maka dia harus mendapatkan perlakuan berbeda berdasarkan kondisinya. Di antaranya adalah kampus kita harus membuat namanya guiding block yang berwarna kuning itu, keramik yang berwarna kuning biasanya Anda temukan di Simpang 5 dan segala macam. Dan itu yang menjadi guiding block teman-teman blind people, orang yang buta, untuk bisa masuk dari kampus kita, dari pintu gerbang sampai ke FISIP. Nah, orang kan begitu. Ini namanya adil. Kita sudah berbuat adil kalau kita memberikan perlakuan dengan memperhatikan memperhatikan kondisi yang berbeda. Ya, maka memang tergantung pada ininya ya, pada paradigmanya ya. Kalau yang liberal gitu ya, jadi yang memberikan kebebasan pada individu dan individu itu diperlakukan yang sama begitu, yang terjadi seperti tadi itu. Maka itu yang membuat teman-teman dengan yang misalnya memiliki disabilitas, dia akan tidak pernah akan bisa seperti teman-teman yang yang tidak memiliki disabilitas, karena mereka diperlakukan sama, sementara mereka memiliki kondisi yang berbeda. Sama dengan laki-laki dan perempuan. Laki-laki nggak pernah menstruasi, gitu. Nah, kemudian kalau buruh itu misalnya mereka perlakukan sama, namanya cuti ya cuti yang biasa itu 12 hari dalam 1 tahun. Tapi dia tidak mempertimbangkan bahwa pada saat menstruasi teman-teman perempuan ada yang mengalami apa disebut dengan sindrom ya, pada saat menstruasi misalnya, dan seterusnya. Itu namanya memperhatikan kondisi-kondisi perempuan yang berbeda dengan kondisi laki-laki. Termasuk misalnya di perusahaan atau di kampus, karena perempuan itu misalnya kemungkinan hamil, melahirkan, menyusui, maka dia harus untuk bisa memperlakukan secara adil antara staf laki dan perempuan, maka disediakanlah ruang laktasi misalnya untuk ibu-ibu hamil itu melakukan pumping ya, untuk kemudian menyimpan ASI-nya, dan ada storage untuk itu misalnya dengan menyediakan freezer yang menyimpan ASI bagi staf yang sedang menyusui misalnya. Dengan cara itu namanya adil. Ya, jadi itu yang saya sebut bahwa keadilan sebagai nilai itu tidak lagi ada perdebatan, tapi begitu masuk pada level yang lebih konkret, bagaimana menerjemahkan keadilan itu di dalam aturan, norma, dan segala macam itu berbeda-beda. Di situ letaknya, ya, Fauzia ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Fauzia. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan atau komentar? Sampai silakan. Izin bertanya Pak. Oke, Astri, silakan Astri. Ada beberapa orang yang ikut organisasi itu, mereka itu pengen dikenal. Nah, menurut pendapat Bapak itu seperti apa Pak? Ikut organisasi dan dia ingin terkenal. Itu pertanyaanmu gimana? Pertanyaannya gimana? Karena ada apa dengan mereka maksudnya? Iya, itu nanti dampaknya ke organisasinya itu seperti apa? Terus, apakah organisasi itu dapat berjalan gitu loh Pak? Oke, ya. Teman-teman, Asin mesti harus membedakan bahwa pengorganisasian yang kita maksudkan adalah proses-proses mengorganisir masyarakat ya.
Jadi bukan organisasi seperti HMJ atau ini ya, atau SEMA atau DEMA atau organisasi ekstra, misalnya organisasi kedaerahan dan segala macamnya. Tapi menurut saya tentang orang yang berorganisasi tetapi dia memiliki motif untuk bisa hanya untuk popularitas, maka dia akan hanya akan berkontribusi, tidak akan berkontribusi apa-apa kalau dia itu dalam berorganisasi itu hanya untuk kepentingan individu, yakni popularitas. Gitu. Karena untuk berorganisasi ada kebutuhan-kebutuhan untuk misalnya memperjuangkan kepentingan bersama dan bukan kepentingan individu. Dan itu adalah di dalam berorganisasi seperti itu, ya. Dan dalam berorganisasi itu menjadi penting untuk meletakkan kepentingan individu berada di bawah kepentingan bersama. Jadi yang diperjuangkan itu di dalam sebuah organisasi itu adalah collective interest atau kepentingan bersama dan bukan individual interest. Dan biasanya orang yang mengejar individual interest dan memanfaatkan organisasi sebagai kendaraan untuk memenuhi individual interest itu, dia tidak akan mendapatkan support atau dukungan dari kelompok itu ya. Menurut saya sih begitu. Jadi nggak bisa di dalam berorganisasi itu self-centered atau berpusat pada diri sendiri, self-centered atau egois ya, selfish gitu. Karena di dalam berorganisasi itu yang diperjuangkan adalah kepentingan organisasi sebagai kelompok, bukan sebagai individu. Itu ya, jadi dalam pengorganisasian sudah pasti ya, apalagi di dalam pengorganisasian masyarakat. Karena di dalam pengorganisasian masyarakat itu yang diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pengorganisir itu. Maka dia tidak akan pengorganisasian masyarakat itu bukan untuk popularitas, tapi mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pengorganisir masyarakatnya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Pak. Oke, Abi, silakan Abi. Iya, tadi kan dari awal sudah dijelaskan bahwa prinsip pengorganisasian masyarakat kan salah satunya tuh adalah tanpa kekerasan. Ya, betul. Nah, berangkat dari realitas yang ada, Pak. Seperti kan pengorganisasian kan berorientasi pada gerakan sosial. Yang mana kan dalam gerakan sosial sendiri, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada gerakan sosial politik yang cenderung lebih banyak menghiasi itu kan ada banyak kekerasan pada di dalamnya. Seperti gerakan 98 maupun gerakan mahasiswa yang sekarang kerap melakukan aksi kecil-kecilan, Pak. Nah, itu kan semuanya kan ada unsur kekerasan di dalamnya, Pak. Seperti mereka melawan aparat maupun penegak hukum, Pak. Nah, itu bagaimana tadi mengenai tanpa kekerasannya, Pak? Oke, ya. Pertama, teman-teman harus membedakan dulu. Ada social movement, ada pengorganisasian masyarakat. Dua ini memang memiliki keterkaitan, tapi dia berbeda. Gitu ya. Jadi, gerakan sosial itu seperti yang sudah kita diskusikan lah ya, misalnya dia adalah collective action yang untuk melakukan perubahan sosial, dia memiliki pertimbangan-pertimbangan atau visi, lalu dia terorganisir itu dibayangkan sebagai memiliki ada leadership, ada pembagian pendelegasian tugas dan segala macam, dan dia durable atau memiliki endurance atau ketahanan yang cukup panjang untuk sebuah gerakan sosial. Nah, di dalam pengorganisasian ini biasanya dia lebih skupnya di komunitas, membangun bagaimana memandirikan komunitas, lalu membangun sebuah sistem di dalam masyarakat untuk menjadi komunitas yang memiliki sistem organisasi masyarakat yang demokratis dan segala macam.
Nah, ini berbeda dengan gerakan sosial yang dia jelas ya di situ. Biasanya ada yang dilawan begitu gitu. Nah, di dalam gerakan sosial lalu kemarin kita diskusi tentang ada namanya protes, dan protes itu bisa banyak dilakukan. Di antaranya adalah ada 3 ya kalau tidak salah yang saya ingat, tentang dia melakukan damage, kerusakan gitu, kemudian apalagi ada 3 hal itu. Dan itu menurut pengamat itu yang biasanya dilakukan. Nah, di dalam konteks pengorganisasian itu dia berbeda, dan prinsip itu sudah jelas ya, di dalam pengorganisasian itu adalah anti kekerasan. Dan kalaupun mereka dalam pengorganisasian itu melakukan aksi-aksi mobilisasi orang, lalu kemudian menyampaikan aksi protes, maka prinsip anti kekerasan tetap berlaku, bahwa aksi protesnya, aksinya harus dilakukan juga dengan cara-cara non kekerasan. Misalnya ya kayak semangatnya Gandhi jadi aktif no violent namanya, dengan aksi-aksi namanya ahimsa dan segala macam gitu. Jadi ini memang agak berbeda ya. Maka kalau di gerakan sosial memang secara pengamat dan peneliti tentang gerakan sosial lalu kemudian mengenali bahwa ada aksi protes, dan protes itu dilakukan dengan boykot, dengan membuat kerusakan ya dan segala macam, itu sebagai taktik-taktik yang lazim ditemukan di dalam gerakan sosial, tapi beda dengan pengorganisasian. Jadi ini teman-teman yang perlu ini ya, yang memang kita biasanya tidak bisa terhindar untuk kadang-kadang kemudian kita menyamakan antara gerakan sosial dan pengorganisasian. Memang ada keterkaitan, tapi berbeda di dalam proses-proses pengorganisasian dan gerakan sosial. Ada gerakan sosial yang dimulainya dengan praktek-praktek pengorganisasian, ya. Dan kalau itu adalah praktek-praktek pengorganisasian, maka dia terikat dengan prinsip-prinsip, salah satunya adalah non kekerasan. Tapi sebenarnya begini, sebenarnya aksi-aksi mahasiswa dan segala macam itu non kekerasan, no violence itu juga jadi prinsip sebenarnya pada saat 98 lah saya kira. Kita juga tidak melakukan kekerasan, kita no violence ya, tapi bakar ban iya ya, tapi kita juga tidak, makanya kita tidak di dalam aksi itu selalu mengorganisir masanya itu menjadi penting. Maka biasanya kami ada tali rafia ya di ujung ke ujung gitu. Lalu kemudian selalu mewaspadai ada penyusup dan provokator ya. Dan biasanya aksi rusuh dan segala macam itu ketika ada provokator. Dan memang ada situasi di mana pada saat melakukan aksi-aksi mahasiswa itu kadang-kadang kita tidak bisa lagi mengendalikan massa ya, karena ada psikologi massa yang kalau menurut teorinya Blumer itu, kalau kita ingat teori tentang contagion dan circular reaction yang itu melahirkan aksi-aksi spontan yang cenderung gila gitu di dalam kerumunan itu kadang-kala memang susah untuk dikendalikan, dan itu terjadi gitu. Tapi di dalam gerakan sosial di 98 itu jelas prinsipnya itu non violent. Jadi itu yang bisa saya jawab ya Abi ya. Tapi terima kasih pertanyaannya. Berarti ini Pak ya, maksudnya tanpa disadari itu akan ada kekerasan Pak. Ya itu gini, maksud saya adalah gerakan sosial, kalau yang saya ingat gerakan-gerakan mahasiswa ya, yang saya ikuti dan segala macam, itu prinsip non kekerasan itu menjadi prinsip. Cuma pada saat misalnya di lapangan itu, makanya yang seringkali terjadi. Dan kalau gerakan mahasiswa biasanya yang dilawan itu kan aparatus negara ya, misalnya yang menggunakan biasanya ketika mereka menggunakan represi ya, kekuatan represi, misalnya menggunakan senjata atau pentungan dan segala macam, itu yang dilawan dan bukan masyarakat ini gitu. Tetapi pada prinsipnya adalah
gerakan mahasiswa sekalipun itu non violent itu adalah menjadi prinsip gitu, bahwa dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan mahasiswa dan masyarakat dilakukan dengan cara-cara non kekerasan. Makanya kita menjadi sangat selalu berhati-hati adanya penyusup yang biasanya memprovokasi untuk melakukan kerusuhan itu. Ada yang kita berhasil misalnya di dalam aksi dilakukan secara damai, tidak ada provokasi, tapi ada juga yang gagal, dan itu yang realitasnya memang begitu. Ya, tapi bahwa anti kekerasan itu menjadi prinsip di dalam gerakan sosial sekalipun. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Oke. Kalau tidak ada teman-teman, terima kasih yang sudah ikut berdiskusi. Tadi ada Astri, ada Abi, ada Wibowo, ada Nuzulia, ada Tri, Sursilowati, ada banyak tadi ya. Ada Pak, boleh terakhir Pak mau nanya. Oke, Wibowo boleh silakan. Sudah boleh sekali lagi ya. Soal kesetaraan itu Pak, kalau nggak salah ekofeminisme itu dipelopori oleh Vandana Shiva ya. Ya. Nah, apakah persamaan antara perempuan dan lingkungan hidup itu sama-sama diintimidasi sehingga menimbulkan gerakan seperti itu Pak? Apakah dari kesamaan latar belakang yang diintimidasi oleh laki-laki atau seperti apa Pak? Itu. Ya, gini, terima kasih. Saya suka ketika Wibowo menyinggung Vandana Shiva. Bacaan-bacaan itu perlu untuk kalian teman-teman baca ya, dan itu penting. Begini ya, jadi Vandana Shiva yang kemudian memunculkan gagasan ekofeminisme itu sebagai yang dia meletakkan kondisi alam itu seperti perempuan. Alam mengalami eksploitasi seperti eksploitasi yang dialami oleh perempuan. Yang melakukan eksploitasi terhadap perempuan, penindasan, ketidakadilan itu adalah laki-laki. Nah, yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam atau terhadap alam itu juga adalah mereka, para ilmuwan yang mengembangkan apa yang disebut dengan ilmu reduksionis, ilmu pengetahuan reduksionis, atau ilmu pengetahuan yang mengadopsi rasionalitas instrumental, ya, ilmu pengetahuan yang dipakai sebagai alat untuk memanfaatkan alam untuk kepentingan manusia. Ya. Jadi dia melihatnya seperti itu. Ya. Maka perempuan itu melakukan perlawanan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi itu dengan tadi itu melestarikan atau menghidupkan nilai-nilai yang diyakini oleh para kelompok perempuan sebagai nilai-nilai yang dapat menjaga kelestarian alam, yang merawat, yang pandangan yang holistik, ya, bahwa kalimat sederhananya gini, we are the planet gitu. Kita selama ini berpikirkan planet itu hal yang berada di luar diri kita kan, ya. Jadi kita terpisah, padahal kita menjadi bagian dari planet itu. Dan unsur-unsur tubuh kita adalah unsur-unsur alam. Ada udara, ada tanah, ada air, dan segala macam. Dan karena kita menjadi bagian integral dari alam semesta ini, maka kalau terjadi persoalan ketidakseimbangan alam, karena kebakaran hutan, kemudian ada
climate change atau climate crisis sekarang, maka dia akan berpengaruh pada diri kita karena unsur alam ada pada tubuh kita gitu. Maka ini yang diperjuangkan ya. Jadi gerakan-gerakan Vandana Shiva misalnya perempuan-perempuan itu memeluk pohon-pohon agar tidak ditebang oleh oleh industri yang kemudian mengeksploitasi alam, dalam hal ini hutan misalnya untuk alih fungsi lahan untuk menjadi hutan industri dan segala macam. Lalu kemudian menggunakan istilah-istilah yang memandang bumi ini sebagai ibu bumi. Ini sama dengan teman-teman petani kendeng yang perempuan itu juga menggunakan term-term seperti itu. Jadi ibu bumi dan segala macam. Jadi bumi yang menghidupi kita yang menghidupi kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang dilakukan oleh Vandana Shiva. Jadi seperti halnya perempuan, alam semesta ini mendapatkan perlakuan eksploitatif, dan yang mengeksploitasi perempuan itu adalah laki-laki, dan yang mengeksploitasi alam adalah para saintis, para teknokrat, yang kemudian juga laki-laki yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang reduksionis atau yang instrumental, yang ilmu pengetahuan tidak untuk kesejahteraan alam semesta, tapi untuk mengeksploitasi alam semesta, untuk menaklukkan alam semesta, dan tidak hidup berdampingan selaras dengan alam seperti yang digagas oleh ekofeminisme seperti Vandana Shiva dan yang lain. Saya kira itu Wibowo ya. Terima kasih pertanyaannya, dan Ya, Bang, makasih. Pertanyaan yang menarik. Oke teman-teman, karena saya jam 5 ada virtual meeting, jadi perkuliahan kita cukupkan. Saya senang ada banyak pertanyaan, ada banyak diskusi, termasuk isu-isu yang terakhir tadi yang ditanyakan oleh Wibowo tentang Vandana Shiva, tentang ekofeminisme, tentang gagasan tentang Vandana Shiva yang menyamakan situasi perempuan dan situasi alam semesta yang mengalami eksploitasi dan ketidakadilan lah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk tema-tema tentang tahapan-tahapan di dalam pengorganisasian masyarakat. Semoga besok semakin jelas apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengorganisasian. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Dengan bacaan hamdalah kita tutup perkuliahan ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.